Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau biasa disingkat RPJPD. SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan dokumen 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional dan Daerah. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Nasional dan Daerah, dan Rencana Strategis atau Renstra SKPD. Yang ketiga, Rencana Pembangunan Tahunan atau RKP Nasional dan Daerah, dan Rencana Kerja atau Renja SKPD. Namun, pembahasan kita kali ini hanya RPJPD ya. Yuk, simak sampai selesai supaya tahu. Seperti yang tertampil, kita akan membahas mengenai definisi dan tata cara penyusunan RPJPD berdasarkan sumber materi UU nomor 25 tahun 2004 dan Permendagri 86 tahun 2017. Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang akan disusun dengan pedoman RPJPN dan RT/RW. Bagaimana tahapan penyusunan RPJPD? Tahapan ini dibagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama, persiapan penyusunan RPJPD, kemudian yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJPD, yang ketiga, penyusunan rancangan RPJPD, yang keempat, pelaksanaan musrenbang, yang kelima, perumusan rancangan akhir RPJPD, dan yang keenam, yaitu penetapan RPJPD. Di tahapan persiapan penyusunan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahap kedua, penyusunan rancangan awal RPJPD. Disusun paling lambat 1 tahun sebelum RPJPD periode dibahas Bapeda bersama perangkat daerah maksimal 2 bulan sejak rancangan awal disusun. Disempurnakan melalui form konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian konsultasi kepada menteri atau gubernur untuk menyempurnakan rancangan. Kemudian menteri atau gubernur memberikan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal maksimal 6 bulan sejak rancangan awal disusun. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan rancangan RPJPD. Gubernur, wali kota, dan bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan kemudian. Bapeda mengajukan rancangan RPJPD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan musrenbang. Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD. Dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian atau lembaga tingkat pusat, atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam musrenbang RPJPD.
Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Yang kelima, yaitu perumusan rancangan akhir RPJPD. Selesai maksimal 1 bulan sehabis musrenbang merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita cara kesepakatan hasil musrenbang. RPJPD. BPD menyerahkan rancangan akhir kepada RPJPD pada sekretaris daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk mengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan. Rancangan akhir yang termuat dalam Raperda dipaparkan oleh Kepala Bapeda kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD untuk persetujuan bersama. Kepala Daerah menyempurnakan Raperda tentang RPJPD berdasarkan persetujuan bersama. Raperda tentang RPJPD terdiri dari rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir RPJPD. Kemudian yang keenam yaitu penetapan RPJPD. Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi peraturan daerah provinsi tentang RPJPD. Provinsi yang paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman dalam perumusan materi, visi, misi, dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, begitu teman-teman. Bagaimana? Jangan lupa untuk mempelajari lebih lanjut mengenai RPJPD ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.